Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukran Bilawiyah Siddiqi dengan NIM 184101128. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Dinamika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pembuatan CRUD di Laravel. Jadi, versi Laravel yang kita gunakan saat ini yaitu Laravel 7. Langsung saja kepada code-nya. Di sini saya punya nama project yang namanya pertemuan 11. Nah, jadi sebelumnya setelah kita menyiapkan projectnya, kita bisa melakukan artisan serve seperti biasa, PHP artisan serve untuk ini agar bisa diakses. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat database yang nantinya akan digunakan pada sistem CRUD nanti. Nah, untuk membuat database seperti biasa pakai localhost di phpMyAdmin untuk pengguna SAM. Nah, kita tunggu. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini new, misalnya namanya belajar pertemuan 11. Create. Nah, setelah itu di sini kita membuat tabel yang bernama siswa dengan 4 kolom. Setelah itu kita tambahkan di sini ID integer dengan length 10, nama varchar tentunya length 50, alamat varchar juga kita kasih 50. Setelah itu yang terakhir kelas, ini varchar kasih 50 juga. Nah, selanjutnya oh iya, jangan lupa kita hidupkan auto increment pada yang ID-nya ya. Jadi auto increment kalau di sini ini namanya auto increment A_I. Jangan lupa dicentang. Nah, dia nanti jadi primary key seperti itu. Selanjutnya kita save. Nah, untuk melakukan set pada Laravelnya kita jangan lupa ini namanya belajar underscore pertemuan 11. Kita ke code-nya, kita ke env. Sini kita agak ke bawah sini line 12 db database. Ini yaitu nama database yang tadi. Namanya yang tadi kita belajar underscore pertemuan 11. Kita tulis saja. Belajar underscore pertemuan 11. Untuk pengguna Windows biasanya untuk username sama passwordnya seperti ini, emang defaultnya root sama passwordnya cukup dikosongi aja. Nah, selanjutnya kita akan mengintegrasikan file bootstrap ke dalam Laravel kita. Nah, untuk filenya bisa di-download di sini get bootstrap. Seperti biasa, langsung ini pencet download yang ini aja. Nanti akan muncul file yang seperti ini. Jadi dia ada CSS dan JS-nya. Nah, ini kita kopikan. Terus kita menuju projectnya. Kita ke public ini. Kita ini refill in file explorer. Nah, sini ya public. Ya, kita taruh sini filenya. Nah, sini sudah ada CSS sama JS-nya. Selanjutnya kita membuat file untuk view-nya. Untuk view ada di folder resource. Setelah itu di sini ada view. Nah, kita ini tambahkan namanya file, misalnya master, atau biasanya kadang itu ada yang buat juga main namanya.
kasih nama master aja, PHP. Nah, selanjutnya kita perlu mengenalkan tempat dari file ini tadi ya, CSS sama JS-nya. Untuk mengenalkannya di Laravel-nya kita buat HTML5-nya dulu aja. Template-nya langsung generate. Nah, ini kita kasih nama belajar Laravel pertemuan 11. Selanjutnya kita tambahkan tetap di dalam head, kita tambahkan stylenya dengan HTML style. Nah, di sini masih belum bisa. Nanti kita tulis aja dulu. Untuk penulisannya ini ada kesalahan tadi awalnya kasih gini. Tanda seru. Nah, sini kita kasih HTML style. Setelah itu nama file yang nanti kita pakai. Sini ada di CSS. Kita gunakan bootstrap min.css. bootstrap.min.css. Maaf ada yang lupa. Kita kasih titik 2, jangan lupa. Nah, seperti ini. Ini untuk mengenalkan file CSS-nya. Selanjutnya yaitu kita bikin yield untuk konten dari Laravel-nya. Add-nya satu aja, namanya konten. Setelah itu sini di bawahnya kita mengenalkan file JS-nya. Kita tambahkan aja kayak yang tadi dulu, terus ini kita ganti namanya script. Kita ganti juga satunya. Setelah itu dipanggil JS-nya. JS kita lihat di sini. Nama filenya JS jQuery. Di sini masih belum ada jQuery-nya, kita tambahkan dulu yang bootstrap-nya dulu aja. bootstrap.min.js ini ya, jangan salah. Selanjutnya ini kita download dulu untuk jQuery-nya.
untuk jQuery bisa diakses di code.jquery.com ini nanti. Nah, setelah itu kita Ctrl A di sini, kita taruh di notepad dulu aja sementara. Kita bikin file new, kita save dengan ekstensi jQuery tentunya, JS maksud saya. Nah, kita kasih nama jQuery.min.js, save. Oke, siap digunakan. Selanjutnya kita taruh di file publiknya. Nah, ini ya, kita cut atau kopas, taruh di file JS, paste. Nah, ini jQuery.min.js. Setelah itu kita taruh di sini, js jQuery.min.js. Nah, di sini. Setelah itu untuk mengaksesnya kita perlu mengubah dari file rootnya. Kita ke folder root web. Setelah itu view welcome-nya kita ganti ke misalnya kita kasih nama home. Ini nanti kita buat file namanya home, di view makefile home.lit.php. Oke. Setelah itu, karena home ini menggunakan extend dari master, kita jangan lupa kita kasih extend. Nah, ini kita kasih namanya tadi master kecil semua. Nanti sesuaikan dengan nama ininya ya, file masternya atau home. Terus kita taruh di section bagian apa? Karena di master di sini kita kasih di konten, jadi ini harusnya bisa auto. Nah, seperti ini. The section, setelah itu ditutup dengan end section. Kita hapus add-nya. Ini namanya konten. Sini kita kasih misalnya belajar Laravel. Nah, setelah itu kita akses, kita refresh, harusnya akan terjadi error. Nah kan, nah kenapa kok ada error kelas PHP HTML not found? Karena pada Laravel 7 yang saat ini dipakai, ini tidak ada library dari HTML. Jadi untuk menambahkannya kita tambahkan di sini, di composer.json, di require-nya kita tambahkan namanya itu Laravel Collective. Petik-petik Laravel Collective script HTML. Setelah itu versinya kita kasih versi 6.2. Nah, selanjutnya setelah di situ kita cari yang namanya file up di config. Nah, ini
Kita scroll ke bawah. Setelah itu di bawah sini kita tambahkan di sini kolektif. Ini kecil. Kolektif HTML service provider class. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bawahnya lagi di alias. Nah, ini bagian alias. Kita tambahkan nama aliasnya HTML sebagai kolektif. Kita bisa copy yang tadi aja dulu biar lebih cepat. Kita ganti nama kelasnya HTML fasad. Oh iya, jangan lupa selain itu kita nanti akan menggunakan form, kita tambahkan alias untuk formnya. Form. Kita kasih namanya form fasad. Form fasad. Setelah itu harusnya tinggal di refresh aja. Masih belum bisa. Mungkin perlu kita composer update dulu. Composer update teman 11, kita tunggu. Nah, setelah selesai kita cek lagi, kita refresh, kita tunggu. Ups. Nah, jadi setelah saya cari tadi di sini HTML-nya ada salah penulisan ya, harusnya hanya itu besar sesuai dengan alias yang tadi kita buat, hanya besar HTML seperti ini. Kita save, itu kita refresh. Nah, sudah selesai keluar. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.